Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka Allahumma hamda man rafa'a nafsahu ilal ma'ali wa nasaba datahu li ta'atika ala tawali wa nusalli wa nusallimu ala man khafadha janahahu li ummati wa ala alihi wa ashabihi alladhina jazamu dhamirahum bi bi'atati. Amma ba'd. Para pemirsa Amantu Official Channel yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini saya ingin sharing mengenai hal-hal yang dapat membatalkan pahalanya puasa atau yang biasa disebut dengan mubtilatus syiyam. Perlu diketahui bahwa mubtilatus syiyam itu ada dua macam. Ada yang namanya al-mufattirat atau sesuatu yang dapat membatalkan zatnya puasa beserta pahalanya, sehingga orang-orang yang melakukan al-mufattirat itu diwajibkan untuk mengqadha puasanya. Dan ada juga yang namanya al-muhbitat, yaitu sesuatu yang hanya membatalkan pahalanya puasa tanpa membatalkan zatnya puasa. Sehingga orang-orang yang melakukan al-muhbitat itu tidak diwajibkan untuk mengqadha puasanya. Akan tetapi apa? Puasa yang dia lakukan sia-sia. Allah tidak memberi pahala pada puasa yang ia lakukan. Sebagaimana Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda, "Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash." Betapa banyak orang yang berpuasa yang dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Oleh karena itu, karena al-muhbitat itu adalah hal yang sering kali kita lupakan, hal yang sering kali kita lalaikan, dan bahkan sering kali tidak kita sadari. Sedangkan al-mufattirat itu hal yang sering kali kita bahas. Setiap kali kita mengkaji ilmu fikih, kita pasti akan mempelajari tentang al-mufattirat. Maka pada kesempatan kali ini saya akan fokus untuk membahas al-muhbitat, yaitu hal-hal yang dapat membatalkan pahalanya puasa. Al-muhbitat jumlahnya ada 6 secara total, yang mana 5 pertama terangkum pada satu hadis, dan yang keenam atau yang terakhir itu tercantum pada hadis yang lain, sehingga totalnya ada 2 hadis. Nah, di mana Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda, "Khamsun yuftirna as-sha'im, al-kadhib wal ghibah wan namimah wan nadharu bi syahwah wal yamin al-kadhibah." Ada 5 perkara yang dapat membatalkan pahalanya puasa. Yang pertama adalah al-kadhib, berbohong. Apa pengertian al-kadhib? Al-kadhib adalah al-ikhbar bi ghairil waqi', mengkabarkan atau menginformasikan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Yang kedua ada al-ghibah. Nah, ini yang sering kali kita lakukan, ini yang sering kali kita tidak sadari. Apa al-ghibah itu? Al-ghibah adalah dzikruka akhokal muslim bima yakrah walau kunta shadiqan. Engkau menyebutkan mengenai hal-hal mengenai saudaramu sesama muslim yang mana andaikan dia mendengar dia tidak suka, meskipun apa yang kau ucapkan itu benar. Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda, "As-sha'im fi ibadah min hini yusbih ila hini yumsi ma lam yaghtab fa idza taba khalaqa shaumahu." Seseorang yang berpuasa dia akan terhitung beribadah mulai dari pagi hari sampai sore hari selama dia tidak menggunjing. Akan tetapi ketika dia menggunjing, sama saja dia telah merusak puasanya. Maksudnya apa? Allah tidak akan memberi pahala pada puasa yang ia lakukan. Itu ghibah. Yang ketiga adalah an-namimah. An-namimah itu apa? Naklul kalam biqasdi iqa'il fitnah. Memindahkan atau menyebarkan suatu ucapan dengan tujuan menjatuhkan fitnah, atau yang biasa kita sebut dengan adu domba. Itu adalah an-namimah. Yang keempat adalah an-nadhar bi syahwah, melihat dengan syahwat. Nah, ini melihat dengan syahwat itu tidak hanya tertuju pada hal-hal yang diharamkan, bahkan melihat dengan syahwat terhadap sesuatu yang dihalalkan itu juga dapat membatalkan pahalanya puasa. Dan seringkali kita memaknai sempit tentang syahwat. Di sini an-nadhar bi syahwah itu tidak hanya tertuju pada hal-hal yang berhubungan dengan seksualitas. Akan tetapi yang dijadikan qaid atau yang dijadikan patokan pada pembahasan kali ini adalah bi an yaltadza bihi, ketika seseorang itu merasakan atau membayangkan, berangan-angan kenikmatan ketika dia melakukan hal itu. Contoh, ketika kita berpuasa, kita kadang melihat makanan, melihat minuman, atau bahkan fotonya saja sampai kita ngiler.
waduh enak iki lek awan-awan ngombe iki, ngombe es. Nah, itu kita sudah masuk dalam cakupan an-nadhar bi syahwah. Sehingga apa? Puasa yang kita lakukan sia-sia, pahalanya batal. Ya, maka dari itu jangan sampai ketika kita puasa kita melihat sesuatu yang bisyahwah, meskipun sesuatu itu halal, sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima adalah al-yamin al-kadhibah atau sumpah palsu. Dan sisanya yang keenam terakhir, ini terangkum pada hadis Nabi di mana kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man lam yada' qaulaz zur wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Yang artinya, barang siapa tidak meninggalkan perkataan buruk serta perbuatan buruk, maka Allah tidak akan melihat, maka Allah tidak akan melirik dia meninggalkan makanan dan meninggalkan minuman. Maksudnya apa? Allah tidak akan melirik puasanya, Allah tidak akan memandang puasanya, Allah tidak akan memberikan pahala pada puasanya. Ya, maka dari itu ketika kita berpuasa kemudian ada orang yang misui kita atau berkata kotor kepada kita, katakanlah inni shaim, sesungguhnya saya sedang berpuasa. Ya. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dari hal-hal yang dapat membatalkan pahala puasa, sehingga puasa kita dapat bernilai pahala di mata Allah, sehingga puasa yang kita lakukan tidak sia-sia, sehingga kita berpuasa tidak hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Demikian sharing dari saya mengenai al-muhbitat. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat, dan jika ada kurang dan lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.